Halo Ibu Guru. Ibu Guru Lin. Silakan ikut dengan saya. Tugas Anda adalah membujuk Li Sui muda untuk datang ke taman kanak-kanak untuk belajar. Ayahnya adalah Tuan Li, orang terkaya di Hucheng. Anak ini menderita autisme. Dia tidak pernah berkomunikasi dengan siapapun. Temperamennya cukup eksentrik. Anda harus berhati-hati. Tuan muda ada di ruang kerja di lantai 2, sedang berlatih melukis. Ibu Guru Lin, silakan masuk duluan. Saya akan mengatur agar teh diantarkan kepada Anda. Canggung dan kikuk, tidak bicara maupun melukis. Kamu akan membuatku marah sampai mati. Saya memperingatkanmu. Jika kamu tidak mendengarkan saya tidak akan menjadi ibumu lagi. Lin Mosi, kamu berani memukulku. Kamu adalah orang yang sedang kupukul. Tamparan saya ini adalah untuk membalaskan dendam nenek, untuk memupulmu cucu durhaka ini. Nona Lang, apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa membiarkan sampah ini menyelinap masuk? Nona Lang, orang ini adalah orang yang direkomendasikan oleh TK Huabei sebagai guru privat di sini untuk mengajar tuan muda melukis dan menulis. Guru macam apa bocah ingusan ini? Usir dia keluar. Ini sudah disetujui oleh Tuan Li. Saya adalah Ibu Li Sui. Saya punya hak untuk menentukan guru anak itu. Ibu Guru Lin, bagaimana kalau Anda pulang saja untuk hari ini? Saya baru saja tiba. Saya tidak bisa kembali begitu saja. Tolong beri saya kesempatan lagi. Kamu ingin tetap di sini dan mengemis posisi asisten, berlutut dan minta maaf padaku. Mengapa saya harus berlutut kepadamu? Karena saya adalah calon nyonya rumah ini. Saya yang memegang keputusan di sini. Guru tidak pergi. Laisen, tangkap dia untukku. Laisen, apa kamu tidak ingin pekerjaanmu lagi? Len Rusuan, kamu ingin melakukan apa? Kamu ingin mengajar putraku? Kalau begitu berikan aku 100 kali sujud. Berhenti. Sui sedang belajar di sini. Apa yang kalian semua perdebatkan? Tuan Li, mengenai Huabei, saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Sampai menemukan orang gila seperti ini. Untuk menjadi seorang guru, sejauh yang saya tahu, wanita ini memiliki penyakit mental. Dia pergi ke luar negeri untuk berobat beberapa tahun. Dia tidak bisa menjadi guru Sui. Tuan Li, saya tidak pergi ke luar negeri untuk berobat. Saya pergi untuk menenangkan pikiran. Di waktu luang saya mempelajari psikologi anak. Kamu hanyalah orang gila. Cukup, Sui. Jika kamu tidak menyukai guru ini, ayah akan membuatnya pergi. Tuan Li, jika Anda khawatir, Anda bisa mengaudit 2 kelas terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Pada saat itu, Anda bisa memutuskan apakah akan memecat saya. Tidak perlu ada audit. Keluar sekarang juga segera. Tuan Li, saya melihat bahwa di keluarga Li Anda, bukan hanya Li Sui yang perlu belajar. Orang dewasa di keluarga Anda juga harus diberi pelajaran yang pantas. Lin Mosi, apa maksudmu dengan itu? Maksud saya sangat jelas. Nilai-nilai keluarga Li perlu diperbaiki. Kamu. Laisen, bawa Nona Lang pergi. Baik. Tidak, Tuan Li. Mari kita mulai, Ibu Lin. Sui akan menjadi pria kecil mulai sekarang. Kamu harus belajar melindungi dirimu sendiri. Setuju? Wanita ini. Mengapa dia terlihat agak familiar? Sepertinya saya pernah bertemu dia di suatu tempat. Saya tidak menyangka Tuan Li yang hanya tahu mencari uang. Sangat peduli pendidikan anak. Sudah lama sekali. Tunjukkan apa yang telah kamu lukis. Saya membayar Anda untuk mengajar. Sekarang saatnya untuk memeriksa hasilnya. Tuan Li, lukisan ini belum selesai. Jadi saya belum bisa menunjukkannya kepada Anda. Berapa lama lagi sampai selesai?
kamu bocah nakal. Baru 1 hari kelas, dan kamu sudah membela gurumu. Apakah kamu sudah melupakan ayahmu? Tuan Li. Jadi sekarang, bolehkah saya melanjutkan pelajarannya? Tunjukkan pada saya apa yang kalian berdua lukis. Kau tetap di sini. Tidak. Saya akan menunjukkannya setelah diizinkan tinggal. Lin Mosi. Apa sebenarnya motifmu menyusup ke dalam keluarga Li? Saya hampir menanyakan hal yang sama. 4 tahun lalu anak saya. Apakah mereka benar-benar tidak meninggal? Tentu saja mereka sudah meninggal. Bukankah kamu sudah melihat surat keterangan kematiannya? Itu hanya surat keterangan kematian. Seseorang bisa mendapatkannya dengan cukup mudah. Itu sama sekali tidak membuktikan apa-apa. Ada begitu banyak dokter dan perawat di rumah sakit yang bisa bersaksi. Jika kamu tidak percaya, pergilah menyelidikinya sendiri. Baiklah, saya akan menyelidikinya sendiri. Lin Mosi, saya peringatkan kamu. Tuan Li adalah tunangan saya. Tuan Li, apakah dia benar-benar tunangan Anda? Tentu saja Tuan Li adalah tunangan saya. Anak kami sudah berusia 4 tahun. Bagaimana mungkin ini palsu? Lagi pula, jangan pernah bermimpi menggunakan hubunganmu denganku untuk membuat Tuan Li melihatmu dengan cara yang berbeda. Saya mengajar berdasarkan kemampuan saya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Kamu. Lama tidak bertemu. Ayo bersulang. Hari ini sangat ramai. Gaun hot couture saya. Nona Lang, putra saya terluka oleh putra Anda. Bagaimana Anda akan menyelesaikan ini? Bocah kamu. Berhenti. Lin Mosi, ini kamu lagi. Saya sedang mendisiplinkan putra saya. Jangan ikut campur. Leng Rusuan, kamu belum menyelidiki masalahnya dengan jelas. Memukul seorang anak secara sembarangan seperti ini. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Melukai seseorang di usia semuda itu. Dia pantas mendapatkan pelajaran yang bagus. Siapa di antara kalian yang melihat Li Sui Sui memukul siapapun? Apa yang saya lihat adalah kedua anak itu merundung Sui Sui. Sangat mudah untuk mengetahuinya. Ada kamera pengawas di mana-mana di kediaman Li. Periksa rekamannya, dan kebenaran akan terungkap. Kamu. Sui Sui. Anakku. Lin Mosi, ini bukan urusanmu lagi. Kamu bisa pergi. Leng Rusuan. Sui Sui. Benarkah putramu? Tentu saja saya adalah ibu Li Sui Sui. Lalu, mengapa di bahu Sui Sui ada tanda lahir? Tanda lahir apa? Anak yang saya lahirkan 4 tahun lalu juga memiliki tanda lahir yang identik. Di dunia ini, ada begitu banyak anak dengan tanda lahir. Apakah itu berarti mereka semua adalah anakmu? Kalau begitu, biarkan saya melihat dengan jelas. Sui Sui. Tuan Li, saya sudah katakan, wanita ini tidak sederhana. Ibu guru Lin di tengah malam, kamu menyelinap ke kamar Sui Sui kami. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Saya khawatir dengan kondisi Sui Sui. Khawatir tentang Sui Sui. Kalau begitu kamu bisa datang secara terbuka. Mengapa harus menyelinap? Saya ingin datang secara terbuka. Tapi, apakah Anda akan mengizinkan saya? Sui Sui. Sui Sui, ada apa denganmu? Tuan Li. Wanita ini memberikan suntikan pada Sui Sui. Dia ingin membunuh anak kita. Benda ini bukan milik saya. Panggil dokter keluarga. Cepatlah. Sui Sui. Tuan Li, kondisi Tuan muda sudah stabil. Tapi dia perlu diobservasi selama 1 malam. Hubungi saya jika terjadi sesuatu. Lin Mosi. Saya tahu kamu cemburu padaku. Jika kamu marah, lampiaskan padaku. Mengapa kamu tega menyakiti seorang anak? Saya tidak. Itu bukan saya. Ibu Lin, untuk saat ini Anda cukup. Tetap di villa. Sebaiknya kau berdoa Sui Sui baik-baik saja. Jika tidak, saya pasti tidak akan melepaskanmu.
Halo, apakah ini Nona Lin? Nenek Anda hilang. Orang yang sehat walafiat. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? The film was translated and narrated by M Media. Leng Ruswan, aku mohon padamu. Biarkan aku pergi. Nenekku hilang. Kamu akhirnya mau memohon padaku. Ibu Lin sangat berbakti pada Sui Sui. Mengapa dia harus menyakiti Sui Sui? Tidak. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Tuan Li, wanita sialan itu lari karena takut dihukum. Lihat, dia bahkan melukaiku. Luka Anda ini. Jika menunggu lebih lama itu, akan sembuh. Saya tidak peduli. Tuan Li, Anda harus mencari keadilan untuk saya dan putra kita. Kirim orang untuk menutup kucing segera. Tangkap Lin Mosi. Nenek. Nenek, apa yang Anda teriakkan di tengah malam? Di tengah malam? Kemana kau membawa nenek? Lin Mosi, dia adalah ibu kandungku. Mulai sekarang kami sendiri yang akan mengurusnya. Tidak perlu orang luar seperti Anda ikut campur. Dulu, kalianlah yang menendang nenek keluar dari rumah. Sekarang, kalian tiba-tiba membawanya pergi. Siapa yang tahu apa niat kalian? Gadis sialan. Sekarang Anda menempel pada nenek dan tak mau lepas. Apa yang sedang Anda rencanakan? Aku ingin mengobati penyakit nenek. Itu sulit dikatakan. Tunggu sampai Anda setengah jalan. Lalu Anda akan menggunakan nenek untuk memeras kami. Aku sedang mengobati penyakit nenek. Aku tidak meminta sepeser pun darimu. Mulutmu besar sekali. Kecuali kau membawa nenek dan pergi dari Hucheng. Benar, dan di masa depan, jangan pernah kembali untuk mengganggu kami lagi. Tidak, Hucheng memiliki perawatan medis terbaik. Penyakit nenek harus diobati di sini. Satu kata saja, Anda mau pergi atau tidak? Jika tidak mau pergi maka keluarlah. Jika tidak, seumur hidup Anda, jangan harap bisa melihat nenek lagi. Keluar dari rumahku sekarang juga. Sihi. Nenek, Sihi. baiklah, aku akan pergi. Nenek, ayang kita kembali ke desa dulu. Setelah aku menghubungi rumah sakit, aku akan membawamu berobat lagi. Sihi. Dahi kamu juga sangat panas. Apa kamu sakit? Aku masih muda. Tidak apa-apa, Nenek. Ini semua karena beban tua seperti nenek. Siapa yang menyerepku jatuh? Nenek, tolong jangan bicara begitu. Saat ini, aku hanya punya kau sebagai satu-satunya kerabatku. Aku hanya ingin nenek sehat. Aku penasaran, bagaimana kabar Sui Sui? Tuan Li, Anda di sini. Listen. Listen, di mana nenekku? Jangan khawatir, nenek Anda ada di ruangan lain. Sedang menerima perawatan dari dokter keluarga. Dia sudah baik-baik saja. Listen. Tadi malam, apakah Tuan Li yang membawa kami kembali? Saat Tuan Li menggendong Anda masuk, kami semua terkejut. Selama bertahun-tahun ini, saya belum pernah melihat Tuan Li begitu mencemaskan seseorang. Jika Sui Sui adalah anak itu, bukankah itu berarti Tuan Li adalah pria dari 5 tahun lalu? Apa yang kau tertawakan? The film Tuan was Li, translated and terima kasih telah narrated menyelamatkan by kami. M Media. Kau benar-benar memikirkan segalanya.
melarikan diri untuk menghindari hukuman, dan bahkan membawa nenekmu bersamamu. Bicara, mengapa kau menyakiti putraku? Tuan Li, Sui Sui adalah muridku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Kau memasuki kamar Sui Sui. Dan kemudian sesuatu terjadi pada Sui Sui. Leng Rusuan pergi mencarimu. Dan kau melukainya, lalu melarikan diri. Semua ini, bagaimana kau menjelaskan itu? Anda sudah memutuskan bahwa ini salahku. Jadi tidak peduli bagaimana aku menjelaskan itu percuma. Baiklah, kalau begitu sekarang, saya akan menarik dokter keluarga, membiarkan nenekmu hidup atau mati sendiri. Tidak, Mungkin saya harus mengurungmu lagi. Tuan Li. Aku menyelinap ke kamar Sui Sui untuk melihat tanda lahir di bahunya. Mengapa kau ingin melihat tanda lahir putraku? Itu karena Tuan Li Sui Sui sudah bangun. Dia memanggil ayahnya. Sui Suiku, saya telah membiarkanmu menderita. Biarkan mama melihatmu. Apakah kamu masih merasa tidak enak badan dimanapun? Tanda lahir saja memang tidak pasti. Jika aku bisa melakukannya tanpa sepengetahuan Tuan Li, dan melakukan tes paternitas dengan Sui Sui itu akan ideal. Ibu Guru Lin. Sui Sui, Ibu Guru jangan pergi. ibu guru tidak akan pergi. Aku akan tinggal di sini bersamamu. Ibu Guru Lin, terima kasih telah mempercayaiku. Saya tidak berkelahi dengan anak-anak lain. Ibu guru tahu. Sui Sui adalah anak yang penurut dan baik. Ibu Guru Lin, saya ingin pergi ke taman kanak-kanak. Benarkah? Ayah, bolehkah? Selama kesehatanmu baik, kau bisa pergi kapan saja. Saya ingin Ibu Guru Lin mengajar saya. Tentu saja. Lukisan hebat kita belum selesai. Bocah ingusan terkutuk itu, bahkan ini tidak membunuhmu. Jika saya tahu, saya akan menambahkan dosis yang lebih tinggi untuk membunuh. Tuan Li, apakah Anda terganggu dengan masalah mengenai Ibu Lin? Tidakkah kau berpikir? Reaksi Ibu Lin hari itu sangat aneh. Tuan Li, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan ini. Bicaralah, berhenti membuang waktu. Tuan Li, apakah Anda menyadarinya? Tuan muda tidak dekat dengan ibunya, tetapi hanya dekat dengan Ibu Lin. Rasanya bertentangan dengan akal sehat. Apakah kau yakin keluarga Leng The hanya film was memiliki satu putri? translated Hanya and satu. narrated Apakah by kau M yakin Media. bahwa pada malam 5 tahun lalu, wanita yang menyelamatkanku adalah putri keluarga Leng? Itu sudah pasti, Tuan Li. Pada saat itu, membawa Leng Rusuan kembali. Saya terlalu terburu-buru. Ada satu hal penting yang belum saya lakukan. Tuan Li, apakah itu tes paternitas? Saya ingat malam 5 tahun lalu itu. Kau juga mabuk. Kau berkata dengan lenglung bahwa kau adalah orang yang berlebihan. Apa maksudmu dengan berlebihan? Tuan Li, mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang hal-hal dari 5 tahun lalu? Hanya bertanya. Saya melahirkan Sui Sui saat itu, dan menderita depresi pasca melahirkan. Saya tidak bisa mengingat banyak hal dengan jelas. Setelah kau melahirkan Sui Sui, mengapa kau menelantarkannya? Tuan Li, mengenai masalah ini, saya benar-benar tidak punya pilihan. Saat itu, saya memiliki anak di luar nikah. Orang tua saya khawatir jika ini tersebar. Mereka ingin saya melahirkan secara diam-diam. Namun setelah melahirkan, saya menderita depresi pasca melahirkan. Orang tua saya merasa bahwa anak ini mungkin membawa sial bagi saya. Jadi mereka mengirim Sui Sui pergi. Kami benar-benar tidak berniat menelantarkan Sui Sui. Kami hanya tidak menyangka bahwa keluarga itu akan begitu tidak bertanggung jawab sampai menelantarkan Sui Sui. Tuan Li, apa yang sedang Anda lakukan? Ini hanya rutinitas, tes darat dan pemeriksaan fisik. Bekerja samalah saja. Jangan pikir saya tidak tahu. Kau ingin mengambil darah untuk tes DNA. Saya dan Li Sui Sui. Saya tidak akan membiarkanmu berhasil. Lihat, itu yang terjadi. Ibu Lin, apakah Anda ada waktu? Saya butuh bantuan Anda untuk sesuatu. Ibu Lin masih ada kelas. Tuan Li, ini taman kanak-kanak. Ini sekolah. Saya tahu. Jadi saya harap Ibu Lin berkenan membantu saya.
Tuan Li. Anda, Siapa pria itu tadi? itu Pak Ian, dari taman kanak-kanak kami. Jika dia hanya rekan kerja, maka dia bisa selamat. Tuan Li, jangan melakukan tindakan gegabah. Saya seorang pria. Saya bisa tahu dalam sekali lihat bahwa anak itu memiliki perasaan padamu. Barusan dia ingin jadi pahlawan yang menyelamatkan putri cantik tanpa mempertimbangkan apakah dia layak. Tuan Li, mengapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kau juga senang menindas orang dengan kekuasaanmu? Hal-hal yang tidak Anda ketahui masih banyak. Tempat pengambilan sampel darah. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Mengapa kau tiba-tiba membawaku ke sini untuk tes darah? Saya hanya ingin memastikan, apakah Anda Ibu Sui-Sui? Mengapa kau mencurigaiku? 5 tahun lalu saya dijebak dan diracuni. Saat racun itu bereaksi, saya diselamatkan oleh seorang wanita. Kemudian kami tidur bersama. Tapi dia pergi keesokan harinya. Saya telah mencari wanita ini selama 5 tahun penuh. Kenapa ucapan Tuan Li terdengar seperti yang terjadi padaku 5 tahun lalu? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya menemukan Sui-Sui sendiri. Saya baru tahu belakangan bahwa dia ditelantarkan. Tidak, aku tidak akan pernah menelantarkan anakku. Cerita Tuan Li terdengar sangat mengharukan. Tapi sebenarnya penuh dengan kebohongan. Karena Tuan Li sudah memiliki tunangan. Anda seharusnya tidak memancing orang lain dan menceritakan kisah konyol untuk menipu orang. Saya tidak punya tunangan. Leng Rusuan adalah Ibu Sui. Anda harus memberikan status resmi kepada Ibu Sui. Setelah hasil tes keluar, siapapun Ibu Sui-Sui, saya The pasti film akan was bertanggung jawab. translated Tuan and Li, narrated gawat. by M Tuan Media. muda dibawa pergi oleh Nona Leng. Apa? Nona Leng sedang menahan Tuan muda dan telah naik ke atap. Dia bilang dia ingin mati bersama Tuan muda. Leng Rusuan. Kegilaan apa yang sedang kau lakukan sekarang? Mama, saya ingin mama. Leng Rusuan, tenanglah, jangan mendekat. Lin Mousiko memaksaku melakukan ini. 4 tahun lalu saya tidak punya pilihan selain kehilangan putra saya. Sekarang setelah keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Tapi bagaimana denganmu? Kau tidak hanya ingin mencuri pria saya, tapi kau juga ingin mencuri putra saya. Aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk mencuri apapun darimu. Apa gunanya saya hidup? Karena kalian semua ingin saya mati. Leng Rusuan. Tidak bisakah kau punya harga diri? Membuat keributan soal hidup dan mati sepanjang hari. Bagaimana bisa kau menjadi ibu seseorang? Tuan Li, berhentilah memprovokasinya. Leng Rusuan, pikirkanlah Sui-Sui. Sui-Sui adalah anakmu. Apa yang akan terjadi pada Sui-Sui jika kau tidak ada? Maka pergilah dari keluarga Li. Tinggalkan Hucheng. Tinggalkan kami selamanya. Baiklah, aku berjanji padamu. Aku setuju dengan semuanya. Lin Mousiko yang mengatakannya. Saya tidak setuju. Dia bukan Ibu Sui-Sui. Saya adalah Ibu Sui-Sui. Saya sudah melakukan tes DNA. Hasilnya akan segera keluar. Jika Anda adalah ibu kandung Sui-Sui, saya pasti akan menikahimu. Tapi jika bukan, bahkan jika kau mati, saya tidak akan melepaskanmu. Hasilnya sudah keluar. Memiliki hubungan darah. Apa? Leng Rusuan adalah Ibu Sui-Sui. Apakah ada yang salah dengan laporan ini? Pergilah menemui mereka. Mereka lebih membutuhkanmu. Dan kau? Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Tuan Li, saya salah. Saya seharusnya tidak melakukan itu. Tapi jika saya tidak melakukannya, bagaimana Anda akan tahu betapa banyak penderitaan di hati saya, betapa terzaliminya saya? Jika bukan demi Sui-Sui, saya tidak akan pernah melepaskanmu. Saya adalah ibu anak itu. Lin Mousi itu.
hanya mencoba merayumu untuk mencuri putra saya. Tidak ada yang bisa mengambil Sui-Sui. Sebaiknya kau jaga dirimu. Nona Lang, Anda bisa tenang dengan pekerjaan saya. Jika bukan karena saya, berakting melukai diri untuk memancing mereka pergi, apakah menurutmu kau bisa berhasil? Apakah Anda baik-baik saja? Ibu Lin. Kemana Anda akan pergi? Biar saya mengantar Anda. Aku sedang menepati janjiku. Kemasi barang-barangmu, lalu bawa nenek pergi. Len Rusuan menjadi gila, dan kau juga ikut gila. Kemana kau membawa nenek? Kemana kau bisa pergi? Tuan Li, aku berharap Anda juga bisa menepati janji Anda. Anda bilang Anda akan memberikan Ibu Sui-Sui status resmi. Aku. Tuan Li, Tuan Muda sedang berteriak dan membuat keributan di kelas. The Kami film semua was takut menyakitinya. translated and Anda harus segera narrated pergi by melihatnya. M-Media. Tuan Muda, tolong berhati-hati. Jangan jatuh. Tuan Muda, berikan padaku, jangan jatuh. Sui-Sui ketakutan dan mengalami reaksi stres. Sui-Sui. Ibu Guru Lin, jangan tinggalkan Sui-Sui. 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 Kau memiliki ayah dan ibu yang menemanimu. Aku, Saya tidak mau mereka, saya ingin Ibu Guru Lin. baiklah, aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal di sini bersamamu. Janji Lincoln tidak berubah selama 100 tahun. Lin Mo, si awalnya saya berniat mengampuni nyawamu. Kamulah yang menolak jalan hidup dan bersikeras mengambil jalan menuju kematian. Pak Li Sen, Anda sebaiknya kembali lebih dulu. Hanya beberapa langkah dari sini ke rumah sakit. Aku akan baik-baik saja. Kalau begitu Ibu Lin, tolong berhati-hati. Kirimi Tuan Li pesan saat Anda tiba. Baik. Ayo pergi. Tuan Li, saya telah mengirim Ibu Lin keluar rumah sakit. Tuan Li, Anda berbeda dari Tuan Li yang dulu saya kenal. Apa yang berbeda? Tuan Li yang dulu sangat tegas dan kejam. Siapa di Huchen yang tidak tahu prestis Anda? Anda tidak mengerti. Dalam urusan asmara, bersikap tegas dan kejam itu tidak berguna. Karena Tuan Li tidak bisa melepaskan Ibu Lin, maka tangkap saja Ibu Lin. Kurung dia di tempat rahasia. Agar dia tidak pernah bisa lolos dari genggaman Anda. Bocah ingusan, kau menganggap saya orang seperti apa? Meskipun itu mungkin berhasil. Halo, Apakah ini Tuan Li? Sisi, apakah kamu harus menginap di tempatmu malam ini? Ibu Lin. Bukankah dia sudah lama kembali ke rumah sakit? Tidak. Nenek lihat sudah sangat larut. Jadi nenek menelpon Sisi. Tapi tidak ada yang menjawab. Setelah itu tidak bisa dihubungi lagi. Apa? Apa yang sedang Anda lakukan? Mengambil pisau. Wanita ini sangat cantik. Sayang sekali jika dia mati. Saya akan mencicipinya dulu. Mencicipi apa?
Cepat selesaikan dia lalu ambil uangnya. The film was translated and narrated by M Media. Ibu Lin, saya minta maaf. Saya terlambat. Tuan Li, aku takut tak sempat mengatakannya padamu. Sebenarnya aku juga enggan meninggalkanmu. Aku menyukaimu. Tuan Li, ampuni nyawa kami. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Itu. Tuan Li, serahkan dua orang nekat ini kepada saya. Saya pasti akan membalaskan dendam Ibu Lin. Bawa mereka masuk. Penculikan dan percobaan pembunuhan. Itu sudah cukup membuat mereka menderita. Bawa mereka pergi. Apakah Anda terluka? Pergelangan kakiku mungkin terkilir. Tuan Li, Ibu Lin, Anda terluka, jadi berhentilah memaksakan diri. Jika Anda mengalami cedera sekunder, Anda akan menjadi cacat. aku bukan terbuat dari kardus. Aku tidak serapuh itu. Ibu Guru Lin, ayah bilang, kamu terluka. Apakah sakit? Aku tidak terluka. Ibu guru membuat Sui khawatir. Ayah tidak baik. Dia tidak melindungi Ibu Guru Lin dengan baik. Bocah ingusan. Kau bahkan menceramai saya sekarang. Saya ingin cepat tumbuh dewasa. Hanya saat saya dewasa saya bisa melindungi Ibu Guru Lin. Lei Shen baru bilang Anda pemilih makanan. Bagaimana anak yang pemilih bisa tumbuh besar? Sui, kau tidak boleh pilih-pilih makanan. Nanti kau tidak akan tumbuh tinggi. Ya, Kalian bertiga terlihat sangat harmonis sebagai keluarga. Kami tidak. Lin Mo Siko, wanita terkutuk, merayu Tuan Li lagi. Kegilaan The apa film yang was kau bawa ke sini? translated Jika and saya tidak datang, narrated by M suami dan Media. putra saya akan dicuri oleh wanita penggoda ini. Leng Rusuan, ini rumah sakit. Jaga ucapanmu. Apa hakmu menyuruh saya diam? Saya akan membuat keributan. Saya ingin seluruh dunia tahu. Wanita sialan itu dia lagi-lagi merayu suami orang lain. Diam. Tuan Li, Anda memukul saya demi wanita ini. Lei Shen. Seret dia keluar. Baik, Tuan Li, Anda telah ditipu oleh wanita ini. Dia tidak sopan. Dia wanita murahan. Dia tidak layak bagi Anda untuk memperlakukannya seperti ini. Saya tidak akan membiarkanmu memfitnah Ibu Lin. Lin Mo Si sudah tidur dengan pria lain sejak lama. Dia bahkan punya anak. Dia benar. 4 tahun lalu, aku memang melahirkan seorang anak. Tapi aku tidak pernah menemukannya. Siapa pria itu? Aku tidak tahu. Tuan Li, lihat dia. Wanita ini sangat murahan. Dia bahkan tidak tahu dengan siapa dia tidur. Dalam 4 tahun ini, kau belum mencarinya. Aku bahkan tidak bisa menemukan anakku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa menemukannya? Jadi, kau sudah melupakannya. Ibu Lin, selama Anda benar-benar melepaskannya, saya bisa mengabaikan masa lalu Anda. Xiao Yan. Lin Mo Si, meskipun Tuan Li tidak peduli. Ada beberapa hutang yang tidak bisa kau hindari. sisi kami akhirnya menemukan putramu untukmu. Dan pria tidak bertanggung jawab ini.
Kami membawa mereka berdua kepadamu. Jangan berani-berani mengatakan bahwa keluarga Leng kami berhutang apapun padamu. Tepat sekali. Mulai sekarang, bawa saja suami dan putramu. Dan jalani hidupmu dengan benar. Berhenti mengganggu keluarga Leng kami. Dan keluarga Li. Mama aku Xiaoyan mama. Apakah kau benar-benar? Mama. Saya minta maaf, ini semua salah saya. Wang Haoliang, Ini semua salah saya. Saya seharusnya tidak memanfaatkan Anda. Saya seharusnya tidak didorong oleh nafsu. Anda mabuk saat itu. Saya memang awalnya berniat mengantar Anda pulang. Tapi Anda terus memeluk saya. Jadi saya... Jangan bicara lagi. Aku tidak ingin mendengarnya. Sisi, saya mohon Anda memaafkan saya. Semalam menjadi suami istri berarti 100 hari kebaikan. Dan demi Xiaoyan, saya rasa kau sudah bosan hidup bukan? Anda Tuan Li. Tuan Li jangan gegabah. Ya Tuan Li. Ini masalah Lin Mosi. Tolong jangan terlibat dalam masalah ini. Membuat diri Anda dalam masalah. Tepat sekali. Untuk wanita seperti ini, tidak ada gunanya. Biarkan dia pergi. Orang seperti ini harus dikirim ke dalam, dikurung seumur hidup. Aku menyuruhmu membiarkannya pergi. Tapi Dia adalah ayah dari anakku. Ini urusanku sendiri. Biarkan aku menyelesaikannya sendiri. Tidak perlu bagi Anda untuk bertindak, Tuan Li. Anda sebaiknya pergi. Aku mohon padamu. Pergilah saja. apakah benar itu yang kau pikirkan? Ini semua adalah fakta. Ini adalah masa lalu yang tidak bisa kuhapus. Ayah, Apakah situasinya serius? Bagaimana mungkin ini tidak serius? Saya belum pernah melihat Tuan Li dalam kesakitan seperti ini. Tuan Li, sebagai bawahan Anda saya hanya bisa membantu Anda sampai di sini. Ada apa denganmu? Ibu Lin. Aku. Tuan Li, Listen bilang, Anda merasa sangat tidak sehat. Apakah Anda sakit? Kalau sakit pergilah ke rumah sakit untuk diperiksa. Anda tidak bisa memaksakan diri. Apakah Ibu Lin masih peduli apakah saya hidup atau mati? Anda adalah ayah Sui Sa. Jika sesuatu terjadi pada Anda, apa yang akan dilakukan Sui Sui? Bagaimana jika saya bukan ayah Sui Sui? Bagaimana jika saya tidak memiliki apa yang terjadi 5 tahun lalu? Jika Leng Rusuan, benar. Aku bukan wanita baik-baik. Aku tidak layak. apakah Anda layak atau tidak? Adalah keputusan saya. Masih saya dengar. Anda pergi keluar untuk menginap di malam hari. Saya tahu. Tidak ada yang suka tinggal di rumah sakit. Jadi saya berbicara dengan dokter untuk mengurus prosedur keluar rumah sakit untuk Anda. Anda bisa keluar sore ini. Bagaimana bisa kau membuat keputusan untukku? Sisi, saya tahu. Tenang saja.
Saya akan bertanggung jawab atas dirimu. Sore ini, setelah kamu keluar dari rumah sakit, saya akan menikahimu. Siapa bilang aku akan menikah denganmu, Pak Wang? Ada beberapa hal yang perlu kujelaskan padamu. Aku mengakui anak itu. Tapi untuk dirimu, mustahil bagiku untuk menikahimu. Lin Mosi, dengarkan saya. Kau akan menikah denganku suka atau tidak. Tidak ada pilihan lain. Kau pikir saya tidak tahu? Saat saya datang ke rumah sakit pagi ini, saya melihat mobil Tuan Li. Dasar jalan. Saya benci. Benar-benar sampah. Kau masih berani menawar denganku. Lepaskan aku. Persetan denganmu. Saya katakan padamu, seumur hidup ini, jangan pernah berpikir meninggalkan saya dan putra kita. Apakah kau mengerti? Wang Hao yang kau bodoh. Jangan sakiti anak itu. Baiklah, saya tidak akan menyakiti anak itu. Itu tergantung pada apakah kau patuh. The film was translated and Halo, narrated Nona Len. by M Media. Lin Mosi ini benar-benar wanita sialan. Dia tidak akan mendengarkan kecuali dipukul. Maka Anda harus dengan benar memberi pelajaran pada wanita terkutuk ini. Titik lemahnya adalah putranya. Gunakan si kecil, dan dia pasti akan menurut. Nona Len, mohon tenang saja. Sekarang, setelah dia ada di tangan saya, dia pasti tidak akan bisa kabur. Anda cukup fokus menyiapkan uangnya, dan tunggu kabar baik dari saya. Mama, biarkan saya mengusapnya untukmu. Terima kasih. Mama tidak sakit lagi. Ayah memiliki temperamen buruk. Mama, tolong jangan membuat ayah marah lagi. Apakah kau selalu bersama papa? Ya, Apakah dia baik padamu? dia suka minum. Dan suka memukul orang. Binatang. Bagaimana mungkin dia menyiksa seorang anak? Maafkan aku, Xiaoyan. Selama 4 tahun terakhir ini, kau telah menderita. Mulai sekarang Mama ada di sini. Mama tidak akan membiarkanmu menderita. Bahaya apapun. Xiaoyan, di mana tanda lahirmu? Mengapa hilang? Saya juga tidak tahu. Kau tidak tahu? Sebelum datang mencari mama, ayah ada di bahu saya. Dia menambahkan sesuatu di sana. Tapi benda ini hanya bisa bertahan selama 2 hari. Saya sudah bicara dengan dokter. Kita bisa keluar kapan saja. Kemasi barang-barangmu sekarang. Kita akan segera pergi. Aku masih merasa tidak sehat. Aku belum bisa keluar dari rumah sakit. Lin Mosi, saya sarankan kau berhenti bermain trik dengan saya. Tinju saya tidak mengenal ampun. Mulai sekarang, saya akan mengurus kalian berdua, ibu dan anak. Mengenai ponsel, kau tidak membutuhkannya. Wang Haoliang, entah aku keluar dari rumah sakit atau menikah, aku harus memberitahu nenek. Jika kau tidak memberiku ponsel, bagaimana aku bisa menghubunginya? Hentikan omong kosong itu. Saya tahu kau ingin menelepon seseorang untuk memberitahu mereka. Memberitahu apa? Karena nenek juga ada di rumah sakit. Aku akan menemuinya sekali sebelum keluar. Jika dia tidak bisa menemukanku, dia mungkin akan melapor polisi. Apakah kau mengancam saya? Bukankah kau ingin menikah denganku? Setidaknya kau harus melamar nenek terlebih dahulu. Nenek, Sisi nenek dengar kamu terluka. Biarkan nenek melihat di mana kamu terluka. nenek. Aku baik-baik saja. Xiaoyan. Panggil dia buyut. Nenek buyut. Anak baik. Ibumu mencarimu dengan susah payah. Nenek. Nenek. Setelah aku pergi, segera beritahu Tuan Li. Suruh Tuan Li datang menyelamatkanku. Jangan panik. Apapun yang kau lakukan, jangan biarkan dia menyadari keanehan. Mengerti? Nenek, Kamu ini menangis seperti ini di usiamu. Bagaimana kamu akan mendidik Xiaoyan di masa depan? nenek. Pulihkan dirimu dengan baik di rumah sakit. Xiaoyan dan aku harus pergi sebentar. Jaga dirimu baik-baik. Pergi. Kemana Anda akan pergi? Ayah Xiaoyan. Membawa kami pulang untuk berkunjung. Nenek.
Begini ceritanya, sebagai seorang pria, saya harus bertanggung jawab. Jadi saya berencana membawa Xiaoyan dan Sisi pulang ke kampung untuk menikah. Menikah? Hari sudah larut. Kita harus pergi. Beristirahatlah dengan baik. Kapan-kapan, kami akan datang mengunjungi Anda lagi. Ayo pergi Xiaoyan. Ayo pergi. Halo, Apakah Tuan Li ada di rumah? siapa itu? Seorang wanita tua bermargaye. Dia mencari Tuan Li. Nenek, The film was translated nenek and tua bangka. narrated by Apakah M. kau yang Media. menelpon keluarga Li? Mencari Li Chenyuan. Len Rusuan. Bagaimanapun saya adalah nenek kandungmu. Bagaimana kamu bisa berbicara pada orang tua seperti itu? Di dalam hatimu, Lin Mosi adalah satu-satunya cucu kandungmu. Apakah kau bahkan menghormatiku? Di hati nenek kamu dan Sisi sama saja. Aku menghina. Lin Mosi hanyalah pewaris palsu. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganku? Kamu sekarang adalah satu-satunya nyonya muda keluarga Len. Kamu akan menikah dengan pria terkaya di Hucheng. Apalagi yang kamu inginkan? Nenek tua bangka. Mencampuri urusan orang lain sama saja mencari mati. Nenek tidak akan pernah membiarkanmu menindas Sisi. Jika kau tidak menurut, aku akan menyuntikmu obat penenang setiap hari. Len Rusuan, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Kunci pintunya rapat-rapat. Tidak ada seorang pun yang boleh berkunjung. Apa yang sedang kamu lakukan? Masuklah. Kembalikan anak itu padaku. Begitukah Lin Mosi? Setelah kau menikah denganku, saya akan mempertemukanmu kembali dengan putramu. Aku benci. Kau ingin aku menikahimu? Mustahil. Kau masih berkhayal bukan? Bahwa Tuan Li akan datang menyelamatkanmu. Tuan Li pasti akan datang. Lin Mosi, kau benar-benar terlalu naif. Sekarang seluruh Hucheng tahu bahwa Tuan Li akan menikahi putri sulung keluarga Len. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk peduli pada wanita tak tahu malu sepertimu? Itu tidak mungkin. Tuan Li tidak akan mengabaikanku. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Nenek pasti akan memberitahu Tuan Li. Tapi dia tidak datang menyelamatkanku. Mungkinkah dia benar-benar sibuk mengurus pernikahan dan melupakanku? Tapi malam itu, dia jelas. Mengapa kau tidak bercermin? Kau pikir kau ini siapa? Bagaimana Tuan Li bisa tertarik padamu? Ayo turun. Turun. Pergi. Lihatlah ibu guru Lin kita. Kudengar ada kabar bahagia juga untuknya. Aku tidak menyangka bahwa kita berdua akan menikah di waktu yang sama. Tapi bagiku, aku akan menikah dengan pria terkaya di Hucheng. Sedangkan untukmu, pria ini lebih dari cukup untukmu. Sebenarnya anak siapa Xiaoyan itu? Xiaoyan adalah putramu. Aku sudah tahu rencanamu. Pada titik ini, apakah masih penting anak siapa Xiaoyan itu? Jadi Wang Haoliang juga palsu. Lin Mosi, kenapa kau belum mengerti juga? Pada titik ini, apapun yang kukatakan adalah benar. Dan apapun yang kukatakan salah, adalah salah. Kau tak lagi bisa bersaing denganku. Ibu Guru Lin. Sui-sui. Ibu Guru Lin. Sui-sui sangat merindukanmu. Mengapa? Kamu sudah lama tidak datang menemui saya. Ibu guru agak sibuk akhir-akhir ini. Aku tidak bisa pergi. Apakah ayah membuatmu marah? Ibu Guru Lin. Lin Mosi, kau punya putramu sendiri. Mengapa kau harus bersikeras menahan putraku dan tidak melepaskannya? Sui-sui bagaimanapun adalah anakmu. Tidak bisakah kau bersikap sedikit lebih baik padanya? Itu putraku. Aku bisa memperlakukannya sesuka hatiku. Itu bukan urusanmu. Sui-sui. Sui-sui. Tolong bawa aku bersamamu. Sui-sui. Sui-sui. Apa yang kau teriakkan?
Itu putra orang lain. Mobil van itu, akhir-akhir ini sering parkir di sini. Pergi dan selidiki. Ya. Tuan Lee, Anda pasti tidak akan menebaknya. Siapa pemilik mobil van itu? Siapa itu? Itu suami Ibu Lin. Tidak. Seharusnya itu tunangan Ibu Lin. Beberapa hari lalu Ibu Lin tiba-tiba meninggalkan rumah sakit. Dan kemudian dia menghilang. Sekarang pria ini muncul lagi. Di dekat kediaman Lee. Apa yang dia inginkan? Saat saya melacaknya, saya melihat pria itu membawa Ibu Lin ke mall. Mereka sedang mencoba gaun pengantin. Mereka tidak benar-benar berencana menikahkan. Tuan Lee, apakah Anda ingin saya ikut dengan Anda? Tidak perlu. Kau pikir kau mau kemana? Mengapa kau tidak memberitahuku? Ibu Guru Lin, mengapa kau tidak bisa sedikit lebih patuh? Jika murid-muridmu semuanya tidak patuh sepertimu, bukankah kau akan sangat pusing? Aku mohon padamu. Aku memohon padamu. Jangan sakiti dia. Jangan sakiti Xiaoyan. Berhenti menangis. Jika kau menangis lagi, saya akan membunuhmu. Siapa itu? Tidak ada seorang pun. Ini aku. Jadi ini kedatangan Agung Tuan Lee? Aku akan menuangkan teh. Tuan Lee, Anda datang secara pribadi. Apakah ada masalah? Gaji Ibu Lin belum diselesaikan. Memberikannya padaku sama saja. Saya lihat Anda masih sibuk. Jadi saya akan pergi sekarang. Kalau begitu saya antar keluar. Tidak perlu. Hati-hati Tuan Lee. Tuan Lee itu cepat sekali. Segera kirim orang untuk mengepung tempat ini. Tuan Lee, ada apa? Ibu Lin dalam bahaya. Bosmu memperlakukanmu dengan baik. Secara pribadi mengantarkan uang ke depan pintu. Wang Haoliang. Biarkan aku dan Xiaoyan pergi. Aku tidak akan melapor polisi. Tidak. Lin Mosi. Kau sudah tahu bahwa Xiaoyan bukan putramu. Namun kau masih melindunginya seperti ini. Apa yang kau incar? Xiaoyan telah bersamamu dan tak pernah merasakan hari menyenangkan. Lalu kenapa? Dia putraku. Saya bisa memperlakukannya sesuka hatiku. Anak itu menceritakan semuanya padaku. Dia awalnya bersama orang tuanya, bermain di taman. Kaulah yang menculiknya. Bocah ingusan. Lihat saja, kalau saya tidak merobek mulutnya. Wang Haoliang. Pria macam apa kau ini? Tebakanmu benar. Saya memang suka menindas wanita dan menindas anak-anak. Lepaskan aku. Biar saya beritahu Lin Mosi, cepat atau lambat kau akan menjadi wanitaku. Mungkin sebaiknya hari ini saja. Saya akan melakukan apa yang saya mau padamu. Lepaskan aku, pria jahat. Xiaoyan. Xiaoyan, ikutlah denganku. Tenang saja. Pria itu tidak terluka.
Tidak ada bagian vital yang terkena. Selain The itu, film was berdasarkan translated petunjuk yang Anda and berikan, narrated by polisi M mengikuti Media. jejak tersebut dan membongkar sindikat perdagangan anak. Anda telah melakukan jasa besar. Terima kasih. Kamu masih mencintai sampah seperti itu. Dia bukan pria dari 5 tahun lalu. Anak itu juga bukan anaknya. Oleh karena itu, Anda tidak memiliki hubungan lagi. Lalu kamu, Kau dan Len Rusuan akan segera menikah. Tuan Lee harus tahu untuk menghindari kecurigaan. Tidak pantas jika orang lain melihat kita. saya akan lihat siapa yang berani bergosip. Kau tidak takut, tapi aku takut. Aku sudah memutuskan. Aku akan membawa Xiaoyan dan Nenek, dan meninggalkan Fi Cheng. Bolehkah saya secara pribadi mengantar Anda keluar dari hotel? Anda tidak boleh masuk. Mengapa aku tidak bisa masuk? Nenekku ada di dalam. Nona Leng menyatakan bahwa tanpa izinnya, tidak ada seorang pun yang boleh masuk. Aku tidak peduli Nona Leng yang mana. Sikap apa ini? Tuan Lee, saya minta maaf Tuan Lee. Saya tidak menyadari itu Anda. Buka pintunya. Ya. Sebelumnya mengenai Nenek Leng, bukankah beliau sudah pulih? Hampir sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita tua itu telah didiagnosis menderita penyakit Alzheimer. Ini umumnya dikenal sebagai demensia pikun. Bagaimana dia bisa terkena kondisi ini? Saat aku datang berpamitan terakhir kali, dia baik-baik saja. Jangan cemas dulu. Beberapa penyakit memiliki masa inkubasi. Gejalanya mungkin baru muncul belakangan ini. Namun penyakit ini sulit diobati. Tetaplah di sini untuk sementara waktu. Saya pasti akan mencari dokter terbaik untuk merawat nenek Anda. Saya pasti akan membantu Anda menyembuhkannya. Wang Haoliang ini benar-benar tidak kompeten dan malah merugikan. Akankah Wang Haoliang melibatkan kita? Bagaimana jika Tuan Lee mengetahuinya? Kita, polisi, saat ini sedang menyelidikinya terkait kasus perdagangan manusia sebelumnya. Dia masih berharap aku menjamin kebebasannya. Jadi bagaimana mungkin dia berani melibatkanku? Nona Lang, apa langkah kita selanjutnya? Jangan lupa, aku masih memegang kartu as. Selama si kecil itu ada dalam genggamanku, Tuan Lee tidak akan bisa lepas dari kendaliku. Leng Rusuan benar-benar semakin tidak manusiawi. Saat Nenek mencoba berargumen dengannya, dia menyuruh perawat memberiku suntikan. Nenek dengar suntikan itu sebenarnya adalah obat penenang. Jadi mereka bilang, kau menderita Alzheimer. Itu karena obat penenang. Lagi pula separuh waktu, The Nenek film merasa was linglung. translated and Memang narrated pikiran by Nenek M tidak jernih. Media. Ini semua salahku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Gadis bodoh. Neneklah yang tidak berguna sekarang. Awalnya, Nenek pikir bisa menyuruh Tuan Lee menyelamatkanmu. Tapi Nenek tidak menyangka bahwa kamu dan Xiaoyan masih menderita begitu hebat. Nenek, apakah maksud Nenek? Nenek tidak memberitahu Tuan Lee. Saya sudah menelpon. Tapi Tuan Lee tidak ada di rumah. Belakangan, Leng Rusuan bergegas ke rumah sakit dan mengambil kendali atas Nenek. Nenek sangat cemas. Tapi tidak ada yang bisa Nenek lakukan. Jadi aku telah salah paham terhadap Tuan Lee. Sihi, apakah kamu benar-benar bersedia meninggalkan Tuan Lee? Leng Rusuan semakin hari semakin gila. Aku tidak bisa membiarkan dia menyakiti kalian lagi. Kalau begitu mari kita bawa dia bersama kita. Belumkah kamu menyadarinya? Anak dari keluarga Lee ini. Dia benar-benar memiliki kedekatan denganmu. Baiklah. Kalau begitu kita akan pergi bersama. 2 harimau berlari cepat. 2 harimau berlari cepat.
Berlari cepat. Berlari cepat. Yang satu tidak punya mata. Satu tidak punya mata. Tuan Li, saya minta maaf. Saya hanya bisa mencari tempat yang cocok terlebih dahulu. Sebelum saya bisa memberitahu Anda kabar tentang Sui Sui. Mohon jangan menyalahkan saya. Saya pasti akan menjaga Sui Sui dengan baik. Tuan Li, rumah sakit baru saja menelepon. Mereka bilang Nenek Lang hilang lagi. Juga mengatakan, Mereka juga mengatakan, mereka bilang seseorang melihat Ibu Lin bersama 2 anak dan seorang lansia meninggalkan rumah sakit dengan terburu-buru. 2 anak. Tuan Li, ada yang mencurigakan. Pada saat yang sama, mereka semua pergi dan tidak bisa dihubungi. Sampaikan perintah. Saat kalian mencari di persimpangan jalan, berhati-hatilah. Jangan sakiti Ibu Lin. Ya, Batu kertas bunting. Batu kertas bunting. Wanita ini, Anda terluka. Biarkan kami membalutnya untuk Anda. Apakah mereka akan baik-baik saja? Jangan cemas, dokter akan menyelamatkan mereka. Ruang operasi. Dokter, bagaimana kondisi mereka? 2 di antaranya sudah stabil. Tapi salah satu anak memiliki golongan darah panda. Bank darah rumah sakit, kami sedang menipis. Situasinya cukup merepotkan saat ini. Golongan darah panda. Saya memiliki golongan darah panda. Benarkah? Saya RH negatif. Ambil milik saya. Ambil milik saya untuk menyelamatkannya. Ikuti saya. Sui Sui memiliki golongan darah panda. Itu tidak benar. Dulu saat keluarga Leng membawa Leng Rusuan kembali, mereka melakukan tes paternitas. Leng Rusuan. Leng Rusuan tidak memiliki golongan darah panda. Wanita terkutuk. Benar saja kau sengaja merencanakan untuk menculik putraku. Mengapa kamu membawa Sui Sui pergi? The film was Jika seorang anak tumbuh di translated and rumah yang narrated tanpa by kasih M sayang, Media. trauma psikologisnya tidak akan pernah sembuh. Kau bicara omong kosong. Kau wanita. Kau paling ahli bicara omong kosong. Tuan Li, kondisi Sui Sui jauh lebih baik sekarang. Dia sama sekali tidak memiliki penyakit psikologis. Kurasa dialah yang sakit. Tuan Li, bagaimana saya memperlakukan Sui Sui? Anda telah melihatnya sendiri. Saya hanya ingin dia menjadi lebih baik. Dan menjadi seperti anak normal. Belajar dan pergi ke sekolah. Di tengah malam, kamu membawa Nenek dan Sui Sui pergi. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Untuk membawa mereka pergi. Untuk pergi selamanya. Mengapa pergi tanpa pamit? Saya ingin memulai hidup baru. Jadi di dalam hatimu. Memulai kembali. Dimulai dengan meninggalkanku. Tuan Li, saya tidak ingin menjadi bayang-bayang siapapun. Hanya dengan meninggalkan Anda, saya bisa menjalani hidup yang baru. Ibu Lin benar-benar aktris yang hebat. Sehari sebelum kemarin kamu bahkan berjanji padaku bahwa kamu akan tetap tinggal. Api malam tiba kamu ingin mengambil semua milikku. Tuan Li, tanganmu. Lin Mausiko terlalu tidak tahu berterima kasih. Dia tak pantas diperlakukan seperti ini. Tuan Li, wanita seperti ini lebih baik disingkirkan. Hanya aku yang paling peduli padamu. Jangan sentuh aku. Sudah dengar belum? Beberapa hari yang lalu, tuan muda dari keluarga Li terluka dan dibawa ke rumah sakit. Seorang wanita mendonorkan darah. Namun dokter di departemen kami menemukan bahwa darah wanita itu, darahnya cocok dengan darah tuan muda. Transfusi darah langsung tak bisa menyelamatkan tuan muda. Situasi seperti ini seharusnya hanya terjadi di antara anggota keluarga inti. Bukan? Tepat sekali. Kalau begitu, wanita itu dan tuan muda adalah anggota keluarga inti. Mereka tidak mungkin ibu dan anak kan? Jangan bicara sembarangan. Dokter di departemen kami mengatakan, jangan terlibat dalam gosip keluarga kaya seperti ini. Terlibat hanya akan membawa masalah.
Suster, di mana anak yang dirawat di kamar ini? Dia baru saja keluar dari rumah sakit. Tuan Li, pakaian pernikahan Anda. Apakah Anda ingin mencobanya? Tidak perlu. Set apapun bisa. Tuan Li, kami tidak bisa tidak merasa bahwa Anda tampak lebih seperti seseorang yang dipaksa menikah. Anda tidak menunjukkan kegembiraan atau kebahagiaan seorang pengantin pria. Kesalahan yang dilakukan 5 tahun lalu. Sebagai seorang pria, saya harus menanggung semua konsekuensinya. Saya tidak bisa melarikan diri. Nona Lin, ini adalah privasi pasien. Kami tidak bisa mengungkapkannya begitu saja, atau melakukan tes lain. Dokter, saya mohon kepada Anda. Saya telah mencari anak saya selama 5 tahun. Apa yang sedang Anda lakukan? Tolong segera bangun. Dokter, saya melihat bahwa Anda juga seorang ibu. Jika Anda memiliki anak yang dikandung selama 10 bulan, lalu diambil segera setelah lahir, hanya melihatnya sekali. Bagaimana perasaan Anda? Nona Lin, Anda dan anak Anda baru bertemu sekali. Hanya 1 kali melihat. Hanya sekilas pandang yang terburu-buru itu. Saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup saya. Itu juga motivasi yang membuat saya tetap hidup. Bangunlah dulu. Jika Anda ingin memastikan, Anda harus melakukan tes DNA. Semakin cepat semakin baik. The film was translated and narrated by M Media. Nona Lin, ini sudah sangat larut. Pulanglah dan beristirahat dulu. Anda bisa mendapatkan hasilnya besok pagi. Saat fajar, pria saya akan menikahi orang lain. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan terakhir ini. Saya ingin menjadi yang pertama mendapatkan hasilnya. Nona Lin, hasilnya sudah keluar. Memiliki hubungan darah. Pernikahan. Semua orang yang hadir di sini hari ini adalah tokoh terkemuka di Hucheng. Entah kaya atau berpengaruh. Terima kasih semua telah hadir di pernikahan Tuan Li dan aku. Mulai hari ini, aku Lang Rusuan. Aku adalah nyonya keluarga Li di Hucheng. Aku adalah satu-satunya wanita Tuan Li. Saya minta maaf. Saya benar-benar tidak bisa menikah denganmu. Tuan Li, tolong berhenti bercanda. Mereka yang hadir hari ini, termasuk para tetua keluarga Li. Leng Rusuan, saya tidak mencintaimu. Meskipun kamu adalah ibu SYSOI, saya tidak ingin menikahimu melawan hati nurani saya. Apakah ini karena dia? Dari awal sampai akhir, satu-satunya orang yang saya cintai adalah dia. Mustahil, aku tidak percaya. Tuan Li, mari kita bicarakan ini baik-baik. Semuanya bisa didiskusikan. Jangan pergi, aku mohon padamu. Jangan pergi. Lang Rusuan, saya benar-benar tidak mencintaimu. Kita tidak akan bahagia bersama. Aku tidak menerima ini. Sudah kubilangkan, Tuan Li tidak akan menikahinya. Lihat dia. Seperti anjing liar. Mulai sekarang, dia adalah bahan tertawaan terbesar di Hucheng. Tuan Li akan menikah denganku. Saya adalah Nyonya Li.
Apakah saya akan mengacaukan pernikahan itu? Ibu Lin. Lin Mo Si. Aku akan membunuhmu. Aku akan mencabut nyawamu. Tuan Li, aku akan membunuhmu. Tuan Li, jangan katakan apa-apa. Saya akan membawa Anda ke rumah sakit terlebih dahulu. Ibu Lin. Jangan tinggalkan aku. Saya benar-benar hanya ingin menikah denganmu. Saya juga. Dalam hidup ini, saya tidak akan menikahi siapapun selain Anda. Ibu Lin, mari kita tidak memikirkan masa lalu lagi. Oke, karena kita saling mencintai. Maka biarlah demikian. Mari kita bersama dengan benar. Kamu bodoh sekali. 5 tahun yang lalu, kita sudah The film bersama. was translated and narrated by M Media. Terlambat 3 bulan. Penjara. Saya menemukan orang tua saya. Saya berencana untuk membawa mereka kembali ke Huchang agar pensiun. Keluarga Leng bangkrut. Mereka berdua ingin kembali ke pedesaan. Jadi di pedesaan, saya membelikan mereka rumah. Mereka juga bisa pensiun di sana. Aku tidak ingin tahu hal-hal ini. Sui Sui berkata. Dia memiliki 2 ibu. Dia berharap ibu yang di dalam bisa berubah menjadi lebih baik. Menjadi ibu yang baik lagi. Selamat tinggal. Kantor polisi. Ibu Lin. Bisakah kamu lebih tenang di masa depan? Jangan lupa. Kamu sedang mengandung satu lagi di perutmu saat ini. Benar sekali Ibu Guru Ling. Kamu harus berhati-hati. Kamu tidak boleh asal berlarian. Jangan ganggu adik kecilku. Kalian berdua ayah dan anak. Sekarang malah menceramahi gurunya. Apakah kalian ingin dihukum berdiri? Lapor Ibu Guru. Aku sudah menyelesaikan semua PR-ku hari ini. Melapor Bu Guru. Pekerjaan saya untuk hari ini juga sudah selesai semua. Saat saya kembali, saya akan memeriksa mereka satu persatu. Ayo pergi. Ibu Lin, liburan musim panas akan segera dimulai. Bukankah seharusnya kita juga mengadakan upacara pernikahan? Tuan Li, Anda adalah orang terkaya di Hucheng. Mengadakan 2 pernikahan dalam 1 tahun. Bukankah itu memalukan? Menikahi seorang istri bukanlah hal yang memalukan. Bagaimana? Apakah ini tampan? Seperti yang diduga, dikatakan bahwa pria dan wanita yang sedang jatuh cinta, semuanya mengalami penurunan kecerdasan. Tampaknya Tuan Li yang tegah, tidak terkecuali.